Perkenalkan, nama saya Rolando Sitio. Di sini saya akan melanjutkan rekayasa ini dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai global market. Adapun beberapa indeks yang saya bahas yaitu yang pertama Hang Seng, yang kedua Straits Times, yang ketiga Shanghai SE, dan yang keempat S&P strip ASX 200. Baiklah, yang pertama yaitu Hang Seng. Hang Seng Index adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di bursa saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitori perubahan harian dari perusahaan-perusahaan terbesar di pasar saham Hong Kong dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Hong Kong. Hang Seng ini memiliki 34 perusahaan. Ke-34 perusahaan tersebut mewakili 65% kapitalisasi pasar di bursa ini. HSI ini dimulai pada 24 November 1969, dirangkum dan dirawat oleh HSI Service Limited yang merupakan anak perusahaan penuh dari Hang Seng Bank, bank terbesar kedua di Hong Kong berdasarkan kapitalisasi pasar. Nah, perusahaan ini bertanggung jawab untuk membuat, menerbitkan, dan mengatur indeks Hang Seng dan beberapa indeks saham lainnya seperti Hang Seng Composite Index, Hang Seng HK Mid Cap Index, dan lain-lain. Indeks ini menargetkan 60 saham, tapi jumlah pasti dari konstituen terdapat sedikit berbeda pada waktu tertentu. Nah, hingga 2 April 2022, sebenarnya ada 66 saham di indeks. Sebuah rapat komite diadakan setiap 3 bulan untuk mengevaluasi komponen indeks dan memutuskan apakah perusahaan harus ditambahkan atau dihapus. Anggota Hang Seng juga termasuk dalam salah satu dari 4 sub-indeks, termasuk perdagangan dan industri, keuangan, utilitas, dan properti. Nah, tertanggal 28 Maret 2022, pasar saham ini bernilai 21.404,9 dan persentase perubahannya justru mengalami penurunan sebesar 2,47%. Bursa Asia Pasifik dibuka cenderung beragam pada perdagangan hari Senin tanggal 28 bulan 3 2022. Yang kedua yaitu Straits Times. Straits Times atau disingkat STI adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Efek Singapura. Nah, indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitori perubahan harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Singapura. Nah, indeks ini bersama-sama dihitung dengan Singapore Press Holdings atau SPH, Singapore Exchange atau SGX, dan FTSE Group atau singkat FTSE. Setelah klasifikasi ulang sektorial utama perusahaan yang terdaftar oleh Bursa Singapura yang melihat penghapusan kategori industri. Nah, STI ini menggantikan indeks Straits Times Industrial sebelumnya atau yang disingkat STII dan mulai diperdagangkan pada tanggal 31 Agustus 1998 pada 885,26 poin. Sebagai kelanjutan dari apa yang ditinggalkan STII, pada saat itu ini mewakili 78% dari rata-rata nilai perdagangan harian selama periode 12 bulan dan 61,2% dari total kapitalisasi pasar di bursa. Nah, tertanggal 28 Maret 2022, indeks Straits Times telah meningkat sebanyak 0,41% dengan nilai mencapai 3.399,7. Indeks ini tinjauan formal indeks setidaknya di sekali setahun dan juga ditinjau secara ADHOC bila perlu. Nah, salah satu tinjauan tersebut misalnya menaikkan jumlah saham dari 45 menjadi 50. Nah, yang berlaku saat perdagangan dilanjutkan pada 18 Maret 2005. Perubahan ini mengurangi representasi indeks dari
rata-rata nilai perdagangan harian menjadi 60%, sekaligus meningkatkan total kapitalisasi pasarnya menjadi 75%. Nah, yang berikutnya yaitu Shanghai SE. Shanghai SE atau Shanghai Stock Exchange Composite, juga dikenal sebagai indeks SSE, adalah indeks pasar saham dari semua saham atau saham A dan saham B yang diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai di Republik Rakyat Tiongkok. Nah, indeks ini dikembangkan dengan nilai dasar Chinese Yuan 100 Chinese Yuan pada tanggal 19 Desember 1990. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 15 Juli 1991. Secara historis, indeks pasar saham gabungan Cina Shanghai mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 6.124,04 poin. Itu pada Oktober 2007. Dan pada tanggal 28 Maret 2022, Shanghai SE Composite turun sebesar 1,17% dan nilainya menjadi 3.212,2. Dikarenakan Shanghai memperketat lockdown untuk mencapai nilai 0 COVID, maka saham Cina juga mengikuti penurunan ekuitas global yang didorong oleh kekhawatiran bahwa pengetatan agresif oleh bank sentral di seluruh dunia untuk menahan tekanan inflasi yang meluas dapat merusak pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya yaitu indeks S&P strip ASX 200. Indeks S&P strip ASX 200 adalah sebuah indeks pasar saham tertimbang kapitalisasi pasar di saham Australia. Indeks saham ini terdiri dari 200 perusahaan Australia yang terbesar yang perdagangan pada Bursa Efek Australia dari Standard & Poor's dan dianggap sebagai tolak ukur kinerja ekuitas Australia. Nah, hal ini didasarkan pada 200 saham ASX terbesar yang terdaftar yang bersama-sama menyumbang sekitar 82% pada Maret 2017 dari kapitalisasi pasar saham Australia. S&P strip ASX 200 ini dimulai pada tanggal 31 Maret tahun 2000 dengan nilai 3.133,3, sama dengan nilai All Ordinaries pada tanggal tersebut. Nah, indeks ASX 200 ini mencapai 6.000 poin untuk pertama kalinya pada Kamis 15 Februari 2007. Lalu, pada tanggal 22 Desember 2017, ASX 200 ini mencapai nilai 6.069. Nah, ASX 200 telah melewati level 7.000 poin untuk pertama kalinya pada 16 Januari 2020. Nah, skala yang tercatat telah meningkat sebesar 0,26% dengan mencapai nilai 7.406,2 pada tanggal 28 Maret 2022. Nah, sekian dari rekayasa ide yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri yang berikutnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.